apa yang terjadi. Dia merasa kaget setengah mati karena ternyata di luar tenda itu ada sekelompok tentara. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi dengan saya di sini, host Yudi, yang akan menceritakan sebuah kisah yang mencekam dan horor tentunya. Cerita ini saya dapat dari seseorang yang mengirimkan cerita ke email kami, dan menurut saya bahwa cerita ini layak untuk saya kisahkan kembali melalui channel Malam Mencekam ini. Sobat MM, sebuah cerita dari 9 orang anak muda yang melakukan pendakian ke Gunung Salak. Gunung Salak adalah sebuah gunung yang cukup mistis yang terletak di kawasan Sukabumi, antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Banyak hal-hal cerita yang cukup mencekam mengenai Gunung Salak ini. Cerita ini berawal dari 9 orang anak muda yang pada sore hari sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Setelah mereka melakukan sama-sama menunaikan sholat maghrib, mereka bergerak untuk menaiki Gunung Salak. Semua mempersiapkan diri, membentuk formasi, dan mengecek perlengkapan-perlengkapan semua yang harus dibawa pada saat pendakian. Ya, termasuk konsumsi minuman dan beberapa makanan kecil. Pendakian pun dimulai dengan formasi yang sudah ditetapkan. Hari menjelang mulai gelap waktu itu. Di tengah-tengah pendakian, kira-kira pukul 19 lewat sedikit, salah seorang anak muda yang mengikuti pendakian tersebut melihat sosok hitam cukup besar dengan melambaikan tangan memanggil pemuda tersebut. Pasti pemuda tersebut ketakutan, sangat ketakutan, sehingga dia menghentikan langkahnya dan dia mencoba untuk bertanya kepada teman-temannya. Sambil berjalan, pemuda ini bertanya kepada temannya, "Apakah kamu melihat ada sosok hitam yang melambaikan tangan kepada saya?" Namun temannya mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. "Enggak, itu jelas pasti. Apa yang saya lihat, masa kamu nggak bisa lihat?" Temannya tetap dengan pendiriannya bahwa dia tidak melihat apapun. Bahkan temannya mengatakan kepada pemuda ini untuk tidak menghiraukan dan tidak perlu melihat lagi ke arah di mana sosok itu muncul. Akhirnya atas dorongan temannya, pemuda itu sepakat untuk terus melakukan perjalanan dengan penuh konsentrasi sambil berdoa tanpa mengabaikan bayangan yang melambaikan tangan tadi. Waktu menunjukkan pukul 20.00 dan sekelompok anak muda yang melakukan pendakian ini itu menemukan sebuah area yang cukup luas dan cukup datar. Setelah mereka berdiskusi dan beristirahat sejenak, karena dengan kelelahan akhirnya mereka memutuskan untuk membangun kemah di area tersebut. Akhirnya beberapa anak muda sibuk mengeluarkan peralatannya, memasang tenda,
dan ada yang juga sibuk dengan mempersiapkan api unggun. Karena mereka merasa lelah, maka mereka memutuskan untuk beristirahat. Setengah jam kurang lebih persiapan mereka untuk membangun kemah tersebut. Akhirnya kemah tersebut berdiri dan mereka memutuskan untuk istirahat karena lelah yang mereka rasakan. Malam hari, beberapa pendaki tersebut tertidur karena kecapean, terlelap. Tapi pemuda yang melihat bayangan tadi, dia merasa gelisah dan tidak bisa memejamkan mata. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak ngantuk. Perasaan dia bahwa dia itu segar. Dia mencoba untuk membalikan badan ke kanan untuk memejamkan mata, juga tidak kunjung ngantuk. Dia merasa heran, kenapa dia tidak merasa ngantuk? Padahal yang lainnya ada yang mendengkur, bahkan ada yang bergumam, ada yang ngigau, bahkan ada yang tertidur dengan sangat lelah. Di luar perkemahan mereka itu ada api unggun yang tidak terlalu besar apinya, tapi cukup menerangi tenda-tenda mereka. Mereka membangun kurang lebih sekitar 7 tenda di situ. Yang dirasakan oleh pemuda tersebut sampai malam menjelang pun dia tidak merasa ada rasa ngantuk yang dialaminya. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut, dia memutuskan untuk keluar dari kemah supaya dia bisa, bagaimana caranya dia bisa mengantuk dan bisa tidur terlelap. Akhirnya dia pakai jaketnya, dia bawa senter, dia bawa peralatan yang diperlukan, dia keluar dari tendanya. Setelah dia keluar tenda, apa yang terjadi? Dia merasa kaget setengah mati karena ternyata di luar tenda itu ada sekelompok tentara yang berseragam tentara dengan muka yang sangat pucat, itu mengelilingi tendanya. Badannya tegap-tegap, tapi wajahnya pucat dengan tatapan yang sangat kosong. Sontak pemuda ini merasa takut dan menggigil, merinding, karena dia bertanya dalam hatinya, dari mana pasukan tentara ini? Dia mencoba untuk bertahan, walau dengan ketakutan yang sangat luar biasa, melihat sorotan mata mereka yang cukup tajam, apalagi di tengah-tengah daripada pasukan yang berseragam tentara itu ada seekor macan dengan tatapan mata yang merah tajam melihat ke arah mata pemuda tersebut. Semakin takut dirasakan, semakin menyeramkan yang dialaminya. Dan itu berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, cukup lama, sehingga keringat dingin keluar dari badannya. Satu hal yang menyelamatkan mereka, menyelamatkan pemuda ini adalah dari kejauhan di atas bukit sana ada suara doa-doa, ada orang yang melantunkan doa, dan suara itu keluar dari suara seorang perempuan. Dia mendengar itu dengan sangat jelas. Dia mencoba mencari sumber suara doa tersebut, tapi dia tidak ketemu. Sehingga suasana itu, pemuda ini ikut berdoa juga dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Dia ikut berdoa, dan suara doa dari perempuan tersebut tetap mengalun, tetap terdengar di telinganya. Kemudian dia menatap beberapa orang-orang yang berseragam tentara tersebut dan macan tersebut yang berwajah pucat, masih memperhatikan pemuda tersebut. Dengan doa yang sangat kuat, akhirnya dia
dari kekakuan dia berdirinya. Dia bisa mundur perlahan-lahan dan akhirnya dia masuk ke dalam tendanya kembali. Masih dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Di dalam tenda tersebut dia terus berdoa dan dia terus mendengar suara perempuan tadi yang melantunkan doa itu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia melihat keluar dari tendanya, dia tidak melihat lagi sekelompok tentara tersebut, dan dia tidak melihat lagi ada macan. Akhirnya dia merasa lega, walaupun masih ada rasa takut yang dia rasakan. Dia berpikir bahwa mungkin penampakan tersebut itu hilang setelah ada doa-doa yang entah dari mana sumbernya. Akhirnya dengan masih rasa takut dan kelelahan, dia mencoba membaringkan tubuhnya dan perlahan-lahan akhirnya dia pun tidur terlelap. Sobat MM, apa makna dari cerita yang kita kisahkan tadi ini? Semoga Anda bisa mengambil hikmahnya dan pesan dari saya. Jangan pernah kita lupa berdoa. Di saat kita melangkah, apapun, kemanapun kita pergi, apapun kegiatan kita, jangan pernah kita lupakan untuk tetap berdoa, minta perlindungan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah ini yang kami dapat dari email yang masuk ke manajemen kami. Jika Sobat MM suka dengan cerita ini, silakan Anda untuk like, komen, share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menyampaikan cerita-cerita lebih baik lagi kepada Sobat Malam Mencekam sekalian. Apabila di antara sobat-sobat MM juga yang memiliki pengalaman pribadi ataupun cerita dari teman Anda, silakan Anda untuk mengirimkan email kepada kami yang nantinya akan kami ceritakan kembali melalui channel Malam Mencekam ini. Atau bahkan mungkin kami akan undang Anda untuk hadir sebagai narasumber di Malam Mencekam. Terima kasih Sobat MM, tetap dukung kami dengan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mengklik video ini. Kita akan ketemu lagi di Malam Mencekam dengan cerita-cerita horor dan mistis lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.